Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani Nasution dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kehadiran saya di sini untuk memberitahukan kepada kakak-kakak dan ibu mengenai apa sih pertanian organik itu. Sebelumnya kakak-kakak ataupun ibu sudah pernah mendengar kata organik? Pernah. Boleh tahu dari kakak apa sih menurut kakak organik itu? Menurut saya organik itu alami. Alami. Kalau menurut kakak? Kalau menurut saya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Baik, saya akan memberikan wawasan mengenai organik itu. Organik itu adalah suatu zat yang berasal dari organisme hidup, biasanya itu dari hewan ataupun tumbuhan, serta bahan yang dari alam yang mengalami pembusukan secara alami. Nah, sebelumnya kakak-kakak tahu nggak pertanian organik itu apa? Enggak tahu. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pertanian organik. Pertanian organik itu adalah suatu teknik budidaya tanaman yang di dalamnya itu menggunakan semua bahan-bahan yang berasal dari alam ataupun organik, tanpa adanya campur tangan bahan kimia dan sedikit pun tanpa penggunaan bahan-bahan kimia di dalamnya. Nah, pertanian organik itu di dalamnya itu memperhatikan prinsip-prinsip. Adapun prinsip yang diperhatikannya itu seperti prinsip kesehatan, keadilan, serta kelestarian lingkungan. Nah, prinsip kesehatannya itu seperti menghasilkan bahan-bahan organik yang berupa pangan yang dapat menyehatkan ataupun menghasilkan produk-produk yang dapat membantu manusia untuk sehat. Terus adapun bahan-bahan yang berasal dari pertanian organik itu, contohnya yang pertama itu ada pupuk yang berasal dari bahan-bahan organik. Nah, saya ambil sini 3 contoh, yaitu yang pertama itu ada pupuk hijau. Nah, pupuk hijau ini berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, lebih bagus itu dia dari tanaman kacang-kacangan. Lalu yang kedua itu ada pupuk kandang, yaitu pupuk yang berasal dari kotoran hewan seperti kotoran sapi ataupun kotoran hewan kambing dan ayam juga bisa. Baru yang ketiga itu ada pupuk kompos. Nah, pupuk kompos ini berasal dari sisa-sisa tanaman, limbah rumah tangga juga bisa, yaitu seperti sisa-sisa sayuran ataupun buah-buahan. Baru ciri-ciri pertanian organik itu yaitu memiliki efek yang berkesinambungan antara manusia dan alam. Yang kedua itu mampu memperdayakan lingkungan. Yang ketiga mampu mendaur ulang unsur alam. Dan yang keempat itu menggunakan bahan pestisida yang mudah terurai pada alam. Baru keunggulan dari pertanian organik itu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan OPT. Yang kedua, meningkatkan aktivitas organisme. Yang ketiga, mencegah erosi. Keempat, meningkatkan cita rasa bahan pangan. Dan yang kelima itu menaikkan kandungan gizi pada tanaman. Nah, adapun kekurangan pertanian organik ini, biayanya inputnya itu mahal. Yang kedua, hasil produksi lebih sedikit. Harga produk pertanian itu lebih mahal karena dia banyak menggunakan bahan-bahan organik. Yang kelima itu informasi masih terbatas. Nah, tujuan dari pertanian organik itu sendiri yaitu menciptakan atau menyediakan produk-produk pertanian terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumennya serta tidak merusak lingkungan. Jadi kesimpulannya di sini pertanian organik sangat tergantung pada masukan alami dari lahan sekitarnya dan baik unsur hara, lingkungan hidup maupun unsur hara yang masuk ke dalam tanaman itu secara alami. Dan seperti slogan gaya hidup sehat yaitu back to nature, artinya itu kembali ke alam, di mana penggunaan bahan-bahan pertanian organik ini menggunakan bahan-bahan alami semuanya. Nah, kesimpulannya produk sehat itu berasal dari tanah dan budidaya yang sehat. Terima kasih. Sebelumnya ada kakak-kakak ataupun ibu yang ingin ditanyakan mengenai pertanian organik? Iya, kepada kakak saya persilakan.
Berarti pupuk organik ini sebagai salah satu pupuk yang baik digunakan untuk tumbuhan. Iya Kak. Dan contohnya itu apabila dia ditanamkan digunakan untuk pupuk tumbuhan itu bagaimana? Baik, saya akan menjawab pertanyaan kakak. Mungkin dari tadi penggunaan pupuk organik untuk tanaman ya, itu penggunaan pupuk organik dari tanaman dia misalnya nih kita pembuatan ingin menggunakan pupuk kandang seperti pupuk kandang sapi. Nah, itu dilakukan pengolahan terlebih dahulu sampai siap digunakan untuk diaplikasi pada tanaman. Kemudian nanti kita akan memberi pupuk itu, pupuk yang udah jadi tadi, pupuk sapi itu bisa kita aplikasikan ke tanaman seperti dengan cara penebaran kepada tanaman. Tapi secukupnya Kak, nggak boleh banyak-banyak. Nah, karena kalau pupuk yang berlebihan itu juga dapat merusak tanaman. Jadi sesuatu yang berasal dari bahan organik itu dapat menghasilkan tanaman yang berkualitas, yaitu baik mutunya ataupun dari segi kesehatan, karena juga tidak dapat mempengaruhi lingkungan. Kayak penggunaan pupuk kimia kan juga dapat merusak lingkungan, baik unsur hara tanah maupun lingkungan sekitar tanamannya. Mungkin kakak ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Oh, ya. Ibu mungkin ada yang ditanyakan Bu? Cukup. Oke. Terima kasih atas waktu kakak-kakak dan ibu. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mungkin saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.